Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juara! Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Raden Aina Nabila, guru mata pelajaran biologi. Setelah kemarin kita membahas tentang sel, kali ini kita akan membahas tentang kumpulan sel. Kira-kira kalau sel berkumpul akan jadi apa ya? Nah, biar lebih jelas nih, kita langsung cari tahu yuk. Jadi, kalau pada tumbuhan ini, sel tumbuhan yang udah berdiferensiasi akan berkelompok lalu membentuk jaringan yang sesuai dengan bentuk dan fungsinya. Pengelompokan jaringan tumbuhan dikelompokkan berdasarkan bentuk sel, letak, fungsi, asal, serta tingkat perkembangannya. Dari sanalah jaringan tumbuhan dibagi menjadi jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, apa sih yang membedakan antara jaringan tumbuhan dan jaringan hewan? Yang pertama, berdasarkan sel penyusunnya, kalau jaringan tumbuhan itu terdiri dari sel hidup dan sel mati, sedangkan jaringan hewan terdiri dari sel hidup saja. Nah, kalau energi yang dibutuhkannya, jaringan tumbuhan itu lebih memerlukan sedikit dibandingkan dengan jaringan hewan. Kalau jaringan hewan itu biasanya mereka lebih banyak membutuhkan energi. Gitu. Terus, jenis atau nutrisi makanan, kalau jaringan tumbuhan itu didapatkannya dari hasil fotosintesis atau autotrof. Kalau misalnya jaringan hewan itu didapatkan dari luar atau heterotrof, jadi dari lingkungannya. Berdasarkan pertumbuhannya memiliki pertumbuhan yang tidak terbatas kalau jaringan tumbuhan, kalau jaringan hewan memiliki pertumbuhan yang terbatas. Nah, perannya nih, kalau misalnya jaringan tumbuhan ini memberikan dukungan mekanis, sedangkan jaringan hewan memberikan dukungan secara gerakan. Tuh. Nah, terus berdasarkan jenis jaringannya, kalau misalnya jaringan tumbuhan ini ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Sedangkan jaringan hewan ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Nah, fungsi dari jaringan tumbuhan itu apa sih? Yang pertama itu dia melindungi bagian tubuh dari tumbuhan. Yang kedua itu membantu proses pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan itu sendiri. Yang ketiganya memperkuat tubuh dari tumbuhan. Terus yang keempat membantu mengedarkan sari-sari makanan atau zat-zat yang terdapat pada tumbuhan ke seluruh tubuhnya. Terus yang selanjutnya membantu menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Yang terakhir mendukung segala aktivitas dari tumbuhan. Nah, struktur jaringan tumbuhan yang pertama itu ada jaringan meristem. Ciri-cirinya adalah tersusun dari sel-sel muda yang sedang dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Umumnya tidak ada ruang antar sel, jadi mereka itu dempet-dempetan banget. Terus bentuk selnya bulat, lonjong atau poligonal dengan susunan dinding sel yang tipis. Yang terakhir masing-masing sel kaya akan sitoplasma dan mengandung satu atau lebih satu inti sel. Nah, berdasarkan cara terbentuknya, jaringan meristem ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada promeristem, dia itu udah ada ketika tumbuhan masih dalam masa embrio. Yang keduanya ada meristem primer, yaitu jaringan yang aktif membelah, terdapat pada ujung batang, ujung akar, kuncup dewasa, biasanya yang ada di ujung-ujungnya gitu, itu menyebabkan pertambahan panjang dari tumbuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini meristem sekunder. Dia itu terbentuk dari jaringan meristem primer, biasanya dia itu menyebabkan pertambahan besar dari tubuh tumbuhan itu. Nah, kalau berdasarkan letaknya nih, jaringan meristem dibedakan jadi 3 juga. Yang pertama ada meristem apikal, dia itu yang adanya di ujung akar, di ujung batang tumbuhan. Dia itu menghasilkan pertambahan tinggi dan panjang tumbuhan dari pertumbuhan primer. Yang keduanya ada meristem lateral, dia itu berada sejajar dengan lingkaran yang ditemukan di organnya, menghasilkan pertumbuhan sekunder. Terus yang ketiga, ada juga meristem interkalar yang terdapat di antara ruas-ruas batang menghasilkan pertambahan panjang pada ruas-ruas batang. Nah, terus yang kedua ini ada jaringan permanen. Kalau jaringan permanen adalah jaringan meristem yang telah berdiferensiasi sehingga tidak akan tumbuh atau memperbanyak diri lagi. Nah, kita kenalan yuk sama macam-macam jaringan tumbuhan. Ya, yang pertama ada jaringan epidermis atau jaringan pelindung, jaringan terluar yang menutupi seluruh permukaan tubuh dari tumbuhan.
Nah, ciri-cirinya itu dia itu bentuk selnya itu seperti balok, jadi kotak-kotak panjang. Nah, umumnya terdiri dari satu lapisan, terletak pada lapisan paling luar, terus dia itu tidak berklorofil kecuali pada sel penjaga stomata, tersusun atas sel-sel hidup, terus dia juga dinding sel bagian luarnya itu berbatasan dengan udara, jadi dia itu mengalami penebalan. Terus fungsinya dia itu untuk melindungi jaringan lainnya yang ada di dalam. Nah, karena sebenarnya masih banyak banget yang harus kita bahas, tapi karena waktunya terbatas, kita bahas sampai sini dulu ya. Minggu depan kita lanjutkan lagi pembahasan tentang jaringan tumbuhan ini. Mudah-mudahan materi yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Semangat juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.